Nggak bisa ditaruh title gitu ya? Bisa, tapi di pin. Piknik bareng. Piknik bareng. Gimana sih? Bareng. Bareng apaan? Udah. Piknik bareng kami. Terus? Udah, send dulu. Send terus? Terus kalau begitu. Pin. Lah, kok bisa gitu, keren ya? Aduh ya Allah, gante kali kau. Hai. Halo, kita lagi piknik di Sungai Han. Maaf banget gak banyak posting-posting hari ini karena kita lagi enjoy the moment. Yes. Dan juga ini apa namanya? Kita abis launching program terbaru kita. Judulnya Prom Talk. Isinya adalah diskusi-diskusi yang nanti akan kita rekam, membahas topik-topik yang menarik, soal apapun itu ya. Tapi episode pertama kita yang enteng-enteng dulu, tadi kita udah posting, lihat aja di Instagram aku dan Omara. Awalnya kita enteng-enteng dulu, tapi kita juga nanti along the way, seiring jalan kita akan ngobrolin soal hal yang aku kan nanya Prilly soal marketing, dan Prilly akan ngajarin kalian mengenai marketing, public relation, dan kita juga ngomong soal filsafat. Sekarang jam 9.30 di Korea, dan nanti juga kita akan membahas kasus-kasus yang lagi dibahas sama kalian. Ya, mungkin kalian mau tahu perspektif kita kayak gimana, gitu ya. Ya intinya diskusi-diskusi yang kita omongin sehari-hari sih. Karena kita tuh kalau pacaran benar-benar isinya ngobrol bisa sampai berjam-jam. Nah terus karena kadang obrolan itu menurut aku sangat layak diposting, jadi aku ngerasa kayak ini bagus sih kalau misalnya diposting buat edukasi juga, buat sharing juga, supaya orang juga bisa sharing sama kita gitu ya. Ya udah deh, kita bikin program Prom Talk. Lagi di mana, Pril? Kok gelap? Ini udah jam 9.30 di Korea. Tapi kan kalau di Jakarta juga 7.30. Oh iya, udah gelap juga. Kalau terang mah baru aneh. Kak, bisa bahasa Korea? Tidak bisa. Prilly jago bahasa Korea? Enggak, bohong. Bisa ada yang kata-kata kamu itu. Apa itu? Aku cuma memperkenalkan. Annyeonghaseyo. Namaku Prilly, coba. Jonan Prilly Mida, panggap si Mida. Tuh. Coba. Uri namcin aram dao. Maam doke. Apa itu? Ada deh. Maam. Sama-sama gelap. Sama-sama gelap gitu. Jadi kalian nonton ya program Prom Talk kita. Kita sih rencananya insya Allah mau postingnya setiap seminggu sekali. Pokoknya setiap minggu kita posting satu topik. Misalnya hari ini kita udah bahas relationship, nanti minggu depan sesuai dengan janji kita akan bahas soal perselingkuhan. Nanti minggu depannya lagi mungkin kita akan bahas filsafat gitu ya. Minggu depannya lagi mungkin kita akan bahas kasus apa. Pokoknya anything deh. Sempat ada yang nanya, kira-kira orang kalau selingkuh tuh bisa dimaafin apa enggak? Nah itu akan kita bahas juga. Ya itu akan kita bahas. Kira-kira kalau marah selingkuh aku maafin nggak? Enggak gitu, nggak ada urusan sama saya ibu. Ada yang nama anaknya Prilly juga loh. Gitu saya. By nama anakku juga Prilly. Oh iya, selamat untuk Prilly. Guys, aku jadi kemarin tuh lagi makan di Senayan City. Minggu lalu aku lagi makan Senayan City. Terus ada di satu area food court itu yang kacanya itu langsung ke billboardnya Prilly yang Implora. Nah, yang nyajin aku namanya Prilly, P-R-I-L-L-I. Ya udah gitu doang. Aku lupa nggak ada feedback, harus kayak wah atau ketawa enggak. Jadi ini kan live. Jadi aku seneng banget karena dia, terus aku isengin kan, kamu Prilly, lihat dong di kanan tuh ada Prilly juga. Tayang di mana Kak? Prom Talk ini hanya tayang di Instagram kita. Kita akan post collab. Kenapa di Instagram? Karena aku ngerasa kalian-kalian yang sudah memfollow kita itu sangat-sangat baik sekali. Jadi kita pengen mengkhususkan program ini untuk Instagram gitu loh. Kalau di platform lain kan mungkin mereka nggak follow kita, terus mungkin masuk ke FYP-nya atau apa gitu. Nah, sedangkan kalau di Instagram kan emang untuk yang follow kita, yang emang care sama kita, yang emang yang kebetulan 1/5 penduduk Indonesia nge-follow Prilly. Enggak, Lo bener dong, secara angka 56,3 juta. Iya. 56 juta itu 280 juta dikali 5. Berarti beneran 1 dari 5 orang Indonesia follow Prilly Latuconsina. Keren loh.
Kok Iya. kita diliatin sih? Iya gak sih? Mereka kayak ini orang-orang asing apa ya? Mengapa ada orang-orang asing lagi ngomong bahasa apa? Oh sorry. Gimana Gitu. perasaan pas Taylor own her masters? Taylor siapa? Taylor Swift. Dia ada master. Jadi master apa? Bukan master degree. Oh, Taylor Swift, iya. Taylor Swift membeli segala-segala yang dulunya adalah Taylor version. Itu kan? Bener kan? Ya itu adalah kasusnya panjang banget sama manajer yang dulu, Oh. sama labelnya yang dulu. Seneng banget. Pasti mereka dan menurut aku emang udah seharusnya ya. Itu di pinggir sungai Perkara Han ya, followers betul. aja berasa dapetin 1 SKS. Emang gitu. Umara gimana senengnya dapetin Prilly ya? Kamu nggak lihat aku sekarang ya gitu deh. Apa? Nggak tahu, yang mau sama Omara tuh banyak banget. Wow, Apalagi wow, dulu waktu di Amerika. Wow. Jangan dipercaya. Beneran. Saya keringetan ya. Dan aku tuh guys, aku tuh mulia banget loh. Aku tuh pacaran sama Omara karena aku ingin menyelamatkan aset bangsa. Jangan sampai diambil asing. Karena yang suka sama dia bule semua. Iya, karena Prilly barusan statement nggak ada orang Indonesia yang suka sama aku kan, tadi bule semua. Bukan, emang karena kamu lama di sana, terus kamu emang nggak tahu. What do you think of transparency in a relationship? Oh, it's so important. Very important. Harus transparan sama semuanya dan menurut aku sorry, kayak rambut Prilly yang keriting ternyata pohon. iya aku kayak keriting tuh. Transparansi tadi. Oh iya. Menurut aku penting banget. Tapi itu nanti kita bisa bahas di Oh program iya, ya. betapa pentingnya transparansi nanti kita akan. Iya, tapi kita yang akan jelas alasan aku memilih Omara dan kenapa kita sampai sekarang tuh alhamdulillah hubungannya nggak pernah berantem yang gimana-gimana. Betul. Karena kita itu nyaman untuk ngomongin apa aja ke satu sama lain, even ke hal-hal yang sangat-sangat fundamental. Yes, betul. Kalau misalnya kalian punya pacar terus nggak nyaman ngomongin hal-hal yang fundamental, ya berarti kalian harus mempertanyakan gimana. Soalnya sama pasangan tuh harus bisa nyaman ngomongin hal yang penting dan mendasar seperti ngomongin keuangan, ngomongin kita gak sukanya apa, Ya. prinsip gitu-gitu. Omara wangi banget katanya. By the way, parfumnya dia aku yang beliin, Ya, betul. aku yang pilihin. Ya. Jadi kalau kalian ketemu Omara, kalian Guys, ini by the way fun fact, aku selama 2016 selama 8 tahun itu aku nggak pernah ganti parfum karena mau nyoba-nyoba parfum apapun aku tetap setia ke satu parfum itu. Tapi ada satu lagi parfum yang aku coba merek lokal gitu, terus aku suka gitu ya, maksudnya untuk sehari-hari lah, bukan untuk event-event. Sampai aku dibeliin parfum sama Prilly dan di situ aku pakai parfum Prilly terus karena aku suka. never seen this kind of bucin era before. Baik dari Predator. Betul, saya juga tidak pernah bucin seperti ini before. Waduh. Ya, di situ ada yang ngomongin soal satu daerah di timur yang sedang terjadi Raja Ampat. Memang sayang sekali alam Indonesia dikeruk demi apa ya, keuntungan semata bagi segelintir orang. Itu bisa kita bahas juga. Mungkin kita akan approach-nya agak lebih general seperti kayak alam versus bisnis gitu-gitu. Iya, dan sebenarnya kalau udah ya dari kemarin pun aku udah Up kita ya. bener-bener up semua kasusnya apa segala macam karena aku sangat-sangat cinta sama alam Indonesia dan menurut aku alam Indonesia itu yang paling harus kita jaga gitu ya dari semuanya. Ketika ngeliat berita itu ya pasti sedih banget. Cuma ya balik lagi ya kayak aku nggak tahu bisa ngelakuin apa, cuma at least bisa ngelakuin sesuatu yang ngebuat keadaan bisa lebih baik gitu. Either kalian kalau punya sosial media bisa bersuara atau mungkin kalau kalian mau berkunjung ke Raja Ampatnya gitu ya, mungkin bisa menanam pohon di sana. Betul. Kayak apa ya, memperbaiki apa yang udah terjadi, tapi kita balasnya tuh dengan hal yang positif gitu loh menurut aku. Karena kan dan ikut bersuara juga pastinya ya. Ya, semoga kita semua sadar bahwa Indonesia ini kan rumah kita ya. Jadi sebagai pemilik rumah tuh kita sebenarnya punya suara untuk mengubah rumah kita menjadi lebih baik gitu loh. Semoga kita tidak apatis, semoga kita terus berusaha dalam
melestarikan kecantikan negara ini. Cuma kan kita nggak tahu nih suara kita didengar atau enggak. Nah, makanya kita terus berteriak Jadi lah. ya sambil nunggu suara kita didengar, aku lagi pikirin juga sih apa kira-kira yang bisa kita lakukan untuk Raja Ampat Yes. gitu. Oh, bersemangat. Yes. Tadi ada yang nulis di Ambon itu jamnya sekarang sama kita, rupanya 2 jam ya. Ambon tuh wait kan, bukan Wita kan? Sorry. Wit apa Wita? Sorry. Teman-teman. Pasti kesemutan ya. Iya, kesulitan banget. Kok nggak kerasa? Enggak, maksudnya ininya. Nggak kira kesemutan. Pacar kita tuh gantengnya yang mana ya, pacar kamu dan saya? Saya tidak berbagi pacar. Waduh. Terus Halo Fatih Nikoms dari Malaysia. jadi tolong kalian yang di live ini nonton sekarang juga Prom Talk. Dan Prom Talk. kalau kalian punya isu yang pengen kita bahas bisa komen Iya, di tolong komen ya. kita gitu. Dan ini kok pada wait. Oh, tadi kamu nanya ya? Iya, wait. Oh, wait. Tuh, wait. Oh, telat berarti ya. Telat ininya ya, masuknya ya. Sama ini spesial untuk di Instagram aja. Ya. Jadi kalau kalian mau nungguin Prom Talk, pantengin Instagram kita. Check out, enggak itu. Bukan, itu TikTok. Guys, ini ada sepatu Prilly. Aku lagi menjual sepatunya Prilly. Check out. Sorry. Cool. Kelihatan kan ya kalau di relationship ini mana yang lebih Muda. rame dan petakilan. Oh, pecat. Aku mau ngomong petikilan. Petikilan. Oh, yang kamu dari Kayaknya bukan jadi. Krik. Iya, sorry Maaf kita banget ya, kita- tuh karena jarang live ya. Jadi kita expect tiba-tiba ada di obrolan dari satu orang lagi. Ternyata kan enggak gitu ya. Cek HP pasangan penting nggak? Nah, menurut aku ya. Menurut aku itu HP itu adalah privacy dan itu adalah hak kita. Jadi aku punya HP itu aku punya privacy gitu. Tapi ketika aku membolehkan pilih untuk cek, silakan. Aku jujur nggak apa-apa dia ngecek. Itu adalah hak prerogatif aku. Jadi kalau kita seharusnya tidak usah gitu. Kita tidak usah meminta pasangan kita untuk lihat dong HP kamu, terus kalau misalnya dia nggak liatin kita ngambek, nggak gitu konsepnya. Tapi ketika kita ingin melihatkan privasi kita ke orang lain, ya itu terserah Udah kita. kita, Jadi gitu. aku nggak minta ke Prilly nggak minta ke aku, tapi aku memberi Prilly tahu password aku gitu. Aku juga tahu passwordnya. Iya. Omara juga tahu password aku. Ya, jadi kita sama-sama tahu password, tapi kalau misalnya nggak ada orang kita juga nggak ngecek. Iya, jujur waktu awal tuh Omara ngasih tahu passwordnya ke aku tuh selalu lupa. Jadi pas mau minjem handphone dia, sayang bukain passwordnya. Lah kan kamu tahu, sumpah aku lupa. Sampai berapa lama baru aku ingat passwordnya. Saking aku emang nggak ada niat untuk bukain handphonenya gitu loh. Ini eksklusif bagi 700-an orang yang nonton. Aku ngasih tahu passwordku ke Prilly di hari pertama kita dinner gitu. Iya dong. Password KT. Iya, password pertamanya aku udah ngasih. Iya. Kalau mau buka handphonenya gitu. Nah. Karena aku ke toilet. Iya. Iya, jadi aku nggak tahu ya. Karena kalau kita percaya itu kan memang benar kata orang itu, kita harus mengusahakan agar kita dapat kepercayaan dari pasangan itu. Aku setuju gitu. Tapi terkadang juga kita tuh suka bertemu dengan orang-orang yang kita tiba-tiba percaya gitu. Dan Prilly ini dari aku kenal dia 2000 berapa, kita kenal 2011 ya, 2012 ya. Terus kita kan nggak ketemu nih, pokoknya kita kenalan doang gitu. Pernah ketemu di mall juga dulu. Tapi pas kita ketemu lagi pas Budi Pekerti, kita ngobrol pertama itu udah langsung buka-bukaan rahasia-rahasia ya. Apa? Apa? Masih? Aduh, gini gimana sih kok aku gaptek? Ini gimana caranya ini? Nah, oke. Apa tadi kamu sampai mana, sayang? Nggak, aku bilang pas kita di Budi Pekerti itu hari pertama kita ngobrol, baru pas lagi reading apa kita ngobrol tuh kita udah buka-bukaan kan. Aku tuh gini, aku gini. Aku lagi ngomong, jadi ada beberapa orang yang kita bisa percaya walaupun ya kita klik aja gitu. Apa atau nggak? Setuju. Apa hukumnya punya second account tapi pasangan nggak tahu?
apa hukumnya punya second account tapi pacar nggak tahu? Apa hukumnya? Kalau berdasarkan hukum Indonesia sih legal ya. Nggak, tapi kalau menurut aku ya lagi dan lagi aku bilang itu kan privasi ya. Kita tuh ketika kita berpacaran dengan orang, ketika kita berkomitmen dengan orang itu ada yang namanya sosial kontrak sosial. Dalam artian kita menyetujui beberapa hal, kita tidak menyetujui beberapa hal. Ya kalau misalnya kita di bagian persetujuan itu aku mau kamu terbuka seterbuka-terbukanya, ya itu berarti kamu melanggar gitu. Makanya pasangan itu kan nggak bisa generalisir gitu, nggak bisa disamaratakan gitu. Ini untuk Cynthia, kalau kamu nggak nyaman ada di live ini silahkan nggak usah ditonton ya, tapi nggak usah komen-komen, kan kamu yang nonton, salah sendiri. Kalau emang nggak suka ya nggak usah nonton. Iya, kenapa sih? Aku kayak sudah nih gitu. kata cynth.ia3892 sudah tutup live, makin banyak yang nonton makin bikin dosa. Ya udah, kalau kamu nggak mau dosa kamu aja yang keluar, oke? Cynthia, aku dengar banyak sekali hal-hal yang bisa mendatangkan pahala atau bermanfaat. Silakan Anda searching di Google. Anda bisa melakukan itu kok. Yang manfaatnya lebih banyak dari komen-komen di live kita. Iya, kalau Anda tidak suka ya kita tidak memaksa Anda. Udah habis kesabaranku untuk yang gitu. Hubungan toksik menurut kalian itu gimana? Hubungan toksik ini juga kita bahas nanti di Prom Talk. Tapi singkat kata mungkin ketika kita terus-menerus menyakiti menyakiti pasangan kita walaupun kita tahu kita menyakiti mereka, itu toksik sih menurut aku. Iya. Tapi tidak disadari kadang kita juga bisa toksik buat orang lain. Jadi kita juga harus mengenal patternnya gitu ya. Mbak Cynthia ini ngomen lagi ya. Mbak Cynthia gini ya, Mbak Cynthia kalau nggak suka dengan salah satu dari kami, Mbak Cynthia nih di Indonesia banyak orang loh, ada 280 juta segala macem. Anda kalau tidak suka dengan kami ya nggak apa-apa, kami tidak memaksa Anda untuk keluar suka. aja sana. Tapi nggak usah ngata-ngatain Prilly, bisa nggak? Ya udah biarin aja. Sayang caper. Apalagi nih ngonten. Ya nggak usah ngasih tahu udah sana, bye. Kasih tahu aja biar nggak mikir. Ya baca lah Mbak, banyak loh itu di internet. Aku juga banyak loh. Kak, buat Prom Talk di YouTube kayaknya lebih seru deh. Nah, masalah gini loh guys. Kita nih. Kalau jujur aku tuh video ngedit sendiri. Nah, kalau di YouTube tuh harus ada tim kan. Ya. Dan kadang tuh kita nggak ada waktu untuk kayak ngecekin apakah editannya udah bener gitu loh. Terus apakah udah aman untuk tayang apa segala macam. Nah, sedangkan kalau di Instagram karena kita batasin nih, kita diskusinya jangan panjang-panjang ya, per video berapa menit gitu ya. Itu dan aku kan langsung edit di tempat supaya bisa langsung diposting gitu. Nah, itu tuh lebih mudah, lebih cepat malah prosesnya ya. Karena bisa langsung berdua. Gitu. Ini sayang, ini mana yang ini oke. Ada suara-suara, kemarin ada suara-suara musik kencang banget. Kita bisa cut, bisa lanjut lagi gitu loh, lebih gampang. Jadi lebih akan konsisten untuk kita posting di Instagram daripada di YouTube. Di YouTube ya. Terus kalau di YouTube kan ya itulah. Iya gitu. Aku nggak ngerti main YouTube masalahnya. Jadi kita di Instagram aja dulu ya guys. Tapi ya siapa tahu nanti kalau program Prom Talk ini menjadi besar dan serius, mungkin bisa jadi kita akan punya channel sendiri malah khusus untuk Prom Talk gitu. Ini sementara kita di Instagram gitu. Iya. Kayaknya kalian ini kalau diskusi dikasih waktu bisa durasi berjam-jam. Nah, guys parah banget. Oh my god. Guys, kita kalau teleponan. Ini pernah kita pernah teleponan. Ini jujur aja, kita pernah teleponan dari jam 9 malam sampai jam 3 sampai azan subuh ya waktu itu ya. Iya, sampai azan subuh. Dan itu kita bukan yang ngapa-ngapain sambil enggak, kita benar-benar ngobrol. Karena waktu itu lagi ada berita apa gitu. Iya, jadi apa kayak sayang, ini kita teleponan udah berjam-jam dan ini aku belum tidur dan ini tapi seru banget lagi topiknya, jadi kita terus ngobrol. Jadi kita tuh kalau teleponan bukan yang kayak kita diam di telepon. Iya. Kita benar full ngomong, full ngobrol gitu. Iya. Tadi ada yang nanya karena pernah dibohongin pasangan, wajar nggak sih trauma gitu? Trauma itu berdasarkan psikologi itu adalah hal yang wajar. Tapi perlu kita ingat, agar kita bisa menjadi sembuh dan menjadi sehat adalah kita harus mencari cara untuk healing dari trauma tersebut. Bagaimana cara kita mengatasi trauma tersebut, itulah yang penting. Jadi semoga kakaknya akan menjadi lebih tenang. Tadi katanya pendapat kamu soal split bill di relationship. Split bill di relationship. Jadi gini guys, ini fun fact ya. Fun fact, aku kan tinggal udah 6 tahunan lebih, hampir 7 tahun di Amerika. Di Amerika itu bayar traktir itu adalah siapa yang mengajak date.
Jadi contoh aku mengajak Prilly untuk ngedate, aku traktir. Tapi juga dinormalisasi ketika Prilly ngajak aku ngedate terus Prilly bayar gitu. Itu di Amerika. Split bill itu sering juga terjadi di sana gitu. Jadi aku cermati di luar Indonesia itu normanya adalah split bill itu ya nggak apa-apa gitu. Contoh Prilly makan roti pakai ayam, aku makannya banyak gitu, nasi gini gitu, itu nggak apa-apa. Dan sebaliknya, let's say Prilly makan banyak, nggak pernah terjadi. Prilly makan lebih banyak daripada aku, tapi nggak apa-apa. Let's say Prilly makannya banyak banget, tapi aku makannya cuma 1 salad gitu, lalu kita split bill, itu normal gitu. Cuman kalau supaya tidak remove confirm tadi apa? Oh ya, ngomong soal split bill. Kalau menurut aku split bill tuh nggak bisa, kita yang punya hak untuk setuju atau tidak setuju akan split bill adalah orang-orang yang ada di hubungan tersebut gitu. Karena lagi dan lagi kan itu tenang apa nggak tenangnya. Kamu kalau misalnya tiba-tiba split bill, kamu keberatan apa nggak? Nggak juga kan? Cuman kebetulan juga kita juga nggak gitu juga kan normanya. Ya pokoknya gimana ya, kalau aku tuh benar-benar apa ya, menurut aku relationship tuh jangan hitung-hitungan ya kalau menurut aku ya, kayak jangan, aku nggak pernah mau punya pasangan tuh yang perhitungan. Misalnya kayak aku sebagai cewek, misalnya kayak dia kemarin baru bayarin gue makan, berarti gue hari ini boleh minta dibayarin gini-gini gitu ya. Pokoknya aku nggak mau perhitungan, dan akunya juga nggak mau gantian gitu. Dan misalnya gini, misalnya nih Omara insist banget. Insist tuh apa Kak Prilly? Insist tuh kayak kekeh kayak bersikeras. Misalnya Omara bersikeras, pokoknya ini aku yang bayar ya, which is sering banget ya, karena kan emang kebanyakan selalu Omara yang bayar. Jadi kayak ini aku yang bayar, tapi aku tuh ngerasa kayak dari kemarin udah dia gitu loh, aku pengen gantian bayar juga. Nah itu tuh daripada ribut di meja daripada ribut di meja restoran, udah aku aja kan malu juga ya. Itu biasanya kayak oke, kamu traktir aku makan siang, aku traktir kamu makan malam ya gitu. Dan itu nggak dihitung tuh berapa makan siang, berapa makan malam, pokoknya ganti-gantian aja. Mau aku yang lebih murah ya udah, yang penting aku udah berkontribusi, kayak gitu kali ya. Iya, dan yang perlu kita ingatkan adalah kita ini kan menjalin hubungan itu harus kita lihat kemampuan kita gitu, baik dari emosional tapi juga dari finansial gitu. Maksudnya kalau misalnya gajiku let's say 10 gitu, ya mungkin bukan hal yang paling bijak untuk apa sih ini? Cowoknya aja kemana-mana nebeng-nebeng. Aduh, bos, polusi udara kan banyak bos. Gini loh, Cynthia. udah usah diladenin. Nggak apa-apa kalau dia kalau ngebully aku bercandain, tapi kalau bully kamu aku mulai akan berasionalisasi sampai dia mencari argumen yang benar. Nggak, tadi kita ngomongin mana ya? Oh ya, let's say kita pendapatan kita 10 ya. Mungkin bukan hal yang paling bijak ketika kita ingin impress orang terus ngajak orang itu untuk dinner yang harganya 8 gitu. Ya masa dari 10 juta 8 juta habis dalam dinner doang, itu kan bukan hal yang bijak gitu ya. Perlu ada. Nah, tadi ada yang nanya transparansi itu kadang penting gitu, kayak ya sekedar ngomong kayak contoh sayang kita mau ini yuk aktivitas A gitu, tapi aktivitas A-nya tuh harganya 10 juta gitu contoh. Terus tiba-tiba aku kayak aduh enggak deh, aku nanti dulu deh, hari ini mungkin bulan ini mungkin lagi enggak, aku lagi banyak pengeluaran. Itu nggak apa-apa gitu loh. Itu nggak apa-apa banget lagi. Dan ketika orangnya tiba-tiba nggak tertarik sama kita gara-gara itu, ya masa kita mau macarin orang itu sih? Ya nggak sih? Betul. Karena kan ya maksudnya kita kan mikir relationship-nya maunya serius dan panjang ya. Ya namanya hidup kan pasti ada naik turun, dan ada di mana bulan-bulan yang kita banyak pengeluaran, ada bulan-bulan yang kita pengeluarannya sangat dikit banget, yang kita masih banyak untuk spending. Ya kalau kita nggak bisa transparan soal hal mendasar kayak gitu, ya gimana hubungannya mau ke arah yang lebih serius. Betul. Gitu. Jadi aku sama Omara bener-bener yang kayak terbuka banget. Aku bahkan kayak suka bilang sama dia kayak, sayang aku bulan ini kayaknya aku nggak mau beli apa-apa lagi karena aku ngerasa diri aku udah boros. Jadi aku akan keep uang aku untuk ini. Aku benar-benar ngomong sama dia kayak gitu. Omara pun gitu, kita kesini aja yuk gini, karena menurut aku lebih reasonable kalau kita melakukan aktivitas ini daripada ngelakuin aktivitas ini dengan harga yang gini. Terus aku kayak iya juga ya, gini. Jadi malah kita mengelola keuangan kita sama-sama. Ini mungkin kita bisa bahas di Prom Talk juga, ini menjadi seru ya. Tapi ini aku mau nanya sayang, jadi ada banyak tuh di luar sana tuh katanya cowok itu
komplain karena cewek nggak tahu effort cowok ngapain gitu. Kayak contoh dari beli bensin, nyetir motor, perbaikin motor, atau beli bensin mobil untuk jemput. Nah menurut aku alangkah lebih serunya kalau aku bilang, sayang, kayaknya aku nggak mau makan ini, kayak bensin lagi, ngerti nggak? Daripada aku cuman kayak tiba-tiba mendem tiba-tiba 3 bulan, kamu nggak tahu pengeluaran bensinku berapa juta gini kan, nggak gitu kan. Per bulan aku udah habis 2,5 juta buat bensin gitu kan, kayak gitu kan jadi nggak enak ya maksudnya. Iya gitu, jadi sih kita sih selalu terbuka aja, dan kita benar-benar nggak malu untuk ngasih tahu keadaan kita seperti apa, karena emang ya ini namanya hidup ya. Iya, suka kayak gitu kok gitu. Pasangan tuh jangan menjadi sebuah kanvas di mana kita berusaha menjadi paling keren aja gitu, tapi jadilah rumah yang dimana kita bisa bercerita tentang hal yang tidak enak gitu, karena disitulah kita diuji apakah kita bisa ada di sebelah pasangan kita dalam membantu dia menjadi lebih happy, ya nggak sih? Kamu setuju nggak? Betul banget. Pernah tukeran buku gak? Kalau pernah, buku apa? Pernah. Agak sering ya. Nggak, malah kayak aku lagi baca satu buku waktu itu yang ngebuat kita jadi deket juga. Yang aku baca buku Psych. Oh, Psych ya. Ya, aku baca buku Psych kan. Terus ya Omara kan ngambil jurusannya psikologi. Ya udah pasti dia udah hatam sama teori-teori psikologi kan. Yeah. Terus aku lagi baca buku itu, dan aku tuh kalau udah suka buku bener-bener aku bahas pasti sama dia, terus aku catat, terus aku inget-inget sampai setiap topik apa, tapi kata ini jadi misalnya jadi ada satu teori psikolog apa. Aduh. Itu karena aku suka sama teorinya, jadi itu aku pakai untuk memenangkan sebuah argumen gitu loh. Jadi kalau Omar lagi ngomong apa, enggak kata teori ini gini, terus dia kayak, kenapa sih kamu lebih dengerin teori itu? Saking aku kalau udah suka tuh nempel gitu. Jadi kita apa itu? Oh, PTSD. Oh iya, tahu. Aku udah ngobrolin semua trauma aku dan segala macam sama Omara gitu. Bahkan aku share sama Omara buku yang aku baca soal trauma gitu dan segala macam. Terus kita bahas lagi. Nah udah kita jadi bahas terus ya itu ya. Yeah. Si buku Psych, tapi nyambung lagi ke bacaan buku yang satunya lagi gitu. New York you. Kita kati nggak menunggu ya Kak ya? Tolong ya kali ya. Tolong ya. Sedangkan gimana cara mengatur keuangan sedangkan pengeluaran lebih banyak. Waduh. Kebetulan saya bukan financial advisor, nih agak sulit ya pertanyaannya. Kalau aku sih balik lagi ya, kalau aku penghasilan tuh ada basketnya sendiri gitu loh. Dan kayak emang harus. Prilly pernah ngomong gini dan menurut aku itu sangat nih. Penghasilan itu susah diatur ya, butuh usaha yang panjang. Tapi gaya hidup itu gampang aturnya. Gitu. Jadi kayak menurut aku gaya hidup kita itu jangan lebih besar daripada tabungan kita dan uang dan penghasilan kita gitu. Karena buat apa kita spend ke gaya hidup yang mewah-mewah tapi kita nggak save secara tabungan atau secara cash flow sehari-hari gitu ya. Kak Nesi Lisa, terima kasih, itu memang ide kita untuk membahas psikologi di Promtok. Dia bilang, Kak di Promtok bahas psikologi dong gitu, kata Nesi Lisa. Ya, nanti kita akan bahas tentang psikologi, apa-apa aja gitu dan segala macam. Jangan kayak gitu sayang, ngapain? Nah kan ketahuan kan Neng sering. Oh iya, sorry. Ya bentar lagi kita, karena udah mulai agak gelap. Pada nungguin banget tahu gimana kita bisa jadian. Ya, jadi kita tuh juga bingung. Jadi gini ceritanya, pas kita awalnya tuh di suatu malam tanggal nggak ada suaranya. Nggak, tapi kita aja juga sebenarnya kaget sih kita bisa jadian. Kaget kan? Jangan gitu, kaget beneran aku. Ya Allah ya Robi. Kan katanya kaget. Ya nggak digituin dong. Bener kan, kaget kan? Karena kita tadinya temenan banget, tapi oh my god, falling in love with your best friend is the best thing. Oh hi Anna, oh my god, I haven't. Oh, how are you? Anna itu temen Anna's from you're in Macau now.
Dia temen aku dari SMA Di 2015. New Mexico. New Mexico ya. Halo Ana. Apa sih ikutan kaget pada ikutan kaget? Oh ya sorry. Tadi kan kata Prilly kaget masalahnya. Ya maksudnya aku juga tidak menyangka gitu. Oh tidak menyangka. Bilang dong. Aku kan juga kaget tadi pas kamu bilang kaget. Menanggapi relationship cowok si avoidant. Oke. Aku sebagai orang yang sering ketemu cowok avoidant nggak beda ya? Enggak dong. Oke. Aku akan cari ini satu kali lagi habis itu deh ya. Maksudnya satu kali lagi ya kita ini habis itu bentar lagi kita mudahan kan. Oh iya, Live-nya. terserah. Nggak tahu terserah aku. Oke. Aku avoidant. Kamu Masa? langsung gini. Kan aku sangat menghindari konflik dan agak avoidant sebenarnya. Sama kamu enggak karena you push me to face it. Ngerti gak sih? Maybe nggak push, encourage. Iya, you encourage me to face it. Aku tuh sangat-sangat menghindari konflik banget dan avoidant. Jadi aku suka ngediemin masalah karena aku terlalu takut untuk menghadapinya gitu loh. Itu dimanapun ya. Ada di kantor ke, ada masalah di kantor ke, ada masalah di keluarga ke, ada masalah di hubungan ke. Itu aku bener-bener sangat-sangat hindari masalah itu. Jadinya kadang masalahnya masih ada, aku tuh bisa kayak ya udahlah tidur aja, tidurin aja, padahal masih kepikiran malamnya gitu. Atau aku hindarin sampai berbulan-bulan, sampai akunya enek sendiri sampai meledak gitu. Dan avoidant itu sangat-sangat tidak baik ya. Nah, tapi aku ketemu sama Omara yang dia tuh ngerti aku tuh avoidant. Dia tuh ngerti kayak aku itu emang tipe orang yang malas berkonflik gitu. Nah, caranya dia mengencourage aku supaya aku bisa berani menghadapi masalah aku itu pelan-pelan, nggak juga langsung dipaksa sama Omara kayak saya ngapain. Nggak langsung juga dipaksa sama Omara kayak ya kamu harus hadapin dong, kamu harus ngomong dong. Nggak, tapi dia pelan-pelan kayak. Nah, Omara tuh masalahnya dia tuh bisa tahu aku tuh kenapa dengan perubahan alis aku doang gitu dia tahu, atau lirikan aku doang dia tahu. Tadi yang paksa kayak lagi ngerasain apa? Enggak gitu kan. Yuk jangan dihindari, yuk dihadapin. Lagi ngerasain apa? Lagi mau ngomong apa? Enggak apa-apa gitu. Lagi ada apa di kantor? Lagi kenapa? Enggak, aku malas, aku diemin aja. Jangan, kalau didiemin nanti gini. Jadi Omara yang kayak encourage aku untuk bisa menghadapi apapun masalah itu dan dikomunikasikan gitu loh. Tadinya aku tuh bener-bener kayak udahlah aku pengennya hidup ada mayem aja, aku diamin aja. Tapi kita yang capek sendiri sebagai people pleaser ya, kayak capek banget gitu sama hal-hal yang terjadi di sekitar kita yang kita nggak suka gitu. Iya. Kamu baca apa? Sepatu jadi pesawat. Emang. Sorry. Iya. Apa? Gimana kamu menghadapi aku yang awalnya aku avoidant banget sama masalah? Ya itu susah. Jadi aku itu orangnya nyerocos. Aku emang gak enakan dan segala macem. Aku kalau misalnya tiba-tiba nggak sengaja. Kelihatan kan ngerocos? Kalau misalnya aku tiba-tiba nggak sengaja numpain saus gitu ke bajunya Prilly, aku minta maafnya bisa sampai berapa nih? Seminggu. 1.500 kali lah. Ya terus seakan-akan tuh Prilly cuma punya satu baju itu, dan baju itu dikasih dari leluhurnya dia dari 400 tahun yang lalu gitu aku rasanya. Nah jadi kadang tuh hal-hal seperti ini kan ada clashing ya. Kayak contoh Prilly-nya yang udah nggak apa-apa, anteng, akunya yang gitu. Nah Lupa kan mau ngomong apa? Iya, lupa. Udah tahu ADHD, fokus dulu. Ya jadi Oh iya, yang perlu kita ingat itu adalah apa langsung lupa. Oh iya, sorry. Iya. Tadi ada anjing lucu banget pakai orang bawa anjing tuh tapi pakai klap klip gitu. Gambar lah pesta Udah nggak langsung nyanyi. Ayo. Kita harus cari tahu caranya bagaimana address orang yang avoidant. Nah itu jadi kayak kita tuh nggak bisa langsung nge-push, ayo cerita, nggak bisa gitu. Tapi kita bisa kayak kamu kalau mau cerita sama aku nggak apa-apa, aku ada di sini kok, aku ngerti kok, gitu dan itu tuh kadang over time kita ketemu orang yang banyak avoidant, lama-lama kita jadi lumayan bersinergi. Nah kadang tuh aku saking udah kebiasaannya avoidant, misalnya kita lagi cekcok, terus aku tuh yang kayak ya udahlah, udah Cekcok toko sebelah. cek toko. Misalnya kayak udah it's fine. Nah itu tuh karena aku avoidant aja, aku malas berantem dan aku malas kayak udah malas bete, udah mager gitu, mageran ya orangnya mageran. Nah Omara tuh bisa yang kayak no, you're still upset, talk to me. Enggak, aku nggak apa-apa, enggak, talk to me.
ngomong dulu kenapa, komunikasiin dulu kamu masih marahnya kenapa, kamu masih betenya kenapa, baru baru udah selesai, jangan enggak gitu. Jadi akunya jadi belajar untuk berkomunikasi dan ngasih tahu apa yang aku rasain, walaupun awal-awal tuh males ya, awal-awal tuh kayak udah jangan di-push, kalau misalnya akunya nggak mau ngomong ya udah berarti aku nggak mau ngomong, tapi ternyata aku yang nggak mau ngomong itu malah nggak baik untuk relationship-nya gitu. Jadi harus ngomong sebenarnya gitu. Tapi kalaupun orang yang susah ngomong ya, bagi anda yang cowoknya atau ceweknya avoidant, bisa dimulai dengan kayak contoh kita bikin nyaman dulu, dan caranya contoh aku ngerasa Prilly ini lagi ada masalah sama teman kantor gitu, teman kantor atau rekan kerja, sama aja ya, sama rekan kerja. Nah aku bisa ngeluarin cerita gitu, sosok ceritanya dulu, cerita yang beneran. Aku tuh kadang kalau sama rekan kerja gini sayang, gini, menurut kamu gimana? Biasanya dari situ tuh itu bisa terbuka orang gitu. Ini by the way ini adalah teknik yang anda bisa baca, literasinya banyak di buku-buku psikologi. Betul. Apa tuh? Kalian sehat-sehat, terima kasih. Siapa? Dewa ini kali, dewa pengepungan. Sepertinya beliau sudah ada pasangan, Kak. Mohon maaf. Seingat aku ya. Tuh, terima kasih Omar sudah hadir di Prilly. Dia sangat membutuhkan orang seperti kamu. Betul sih. Aku tuh dulu saking suka mendem sampai suka sakit. Sama Omar tidak dibiarkan itu terjadi. Aku nggak boleh sakit karena aku mendem. Terus aku kan kalau mendem suka nggak mau makan. Nah itu dia marah banget. Jadi aku harus selesaiin masalahnya dan harus makan. Kamu Aku lagi tuh- ke aku distract apa hayo? Lagi Enggak. ke distract apa hayo kan? Kamu suka mendem, aku suka shower. Berendam. Itu aku ke distract itu, mendem berendam, kayak aku lebih suka shower. Jangan bapak-bapak Oh iya, sorry. Gimana Acaranya rasanya? enggak, ini bagus banget dari Gimana? Mes Neve _ Gimana caranya merasa cukup dengan pasangan tanpa harus merasa unggul atau dominan? Kamu harus mencoba mencintai pasangan kamu hampir dengan sama ratanya dengan kamu mencintai dirimu sendiri. Emang butuh proses, tapi ingat kamu itu pacaran dengan orang yang kamu sayang, bukan pacaran dengan orang yang kamu ingin jadikan sebagai penggemar atau fans kamu. Atau bukan untuk berkompetisi. Bukan untuk iya. Relationship tuh bukan untuk berkompetisi ya, karena aku ngerasa kadang tuh pacaran tanpa kita sadari kita ingin berkompetisi sama dia. Ya. Kayak dia gini berarti gue harus gini. Kata Raja ini program termehek-mehek. Apa konsultasi jodoh? Ini kita lagi membaca tarot. Terus gitu kayak dia gini gue harus gini, dia gini gue harus gini. Nah itu tuh yang salah, karena kita nge-treat pasangan itu sebagai kompetitor kita. Ya jangan dong. Pasangan itu harusnya sebagai partner ya, sebagai teman untuk menjalani hidup, bukan untuk kita berkompetisi gitu. Aku tuh sekarang sangat bangga bahwa Prilly itu adalah seorang Prilly Latuconsina gitu. Aku jangan sampai aku kayak wah jangan sampai gue nggak gitu. Bisa aku bisa punya ambisi, tapi ambisi sendiri. Jangan jadikan ambisi aku mengalahkan dia, enggak gitu loh. Iya, aku karena ingin memiliki maksud ambisi aku sendiri, beda punya juga. mimpi-mimpi sendiri ya. Tapi harus aku bangga dengan prestasi Prilly. Gini Betapa deh, hebatnya dia, betapa pinter dia, dan itu dia juga cantik. Orang pokoknya amazing banget gitu. Tapi aku jangan, karena dia kan cantik banget gini kan. Kalau aku berkompetisi sama dia, masa aku juga mau lebih cantik daripada dia, kan susah. nggak gitu saya. Nggak, tapi itu bisa menjadi penanda kita sih. Kalau misalnya kita punya pasangan, terus kamu ngerasa nggak bangga sama prestasinya, malah ngerasa kesaing, nah itu berarti something wrong with you. Kayak mendingan kalian satu kantor aja kayak gitu. mendingan nggak usah di satu hubungan, di satu kerjaan aja gitu. Mendingan lomba renang. Ada alasannya kenapa aku bilang lomba renang, sayang, kan di sebelah ini kan sungai, jadi kayak sungai itu kan. Iya, aku ngerti cara pikir kamu. Oh ya, oke. Gila, aku udah hafal banget sayang cara otak kamu bekerja. Aku udah tahu kamu ngelirik ini kamu ke distract kan? Enggak gitu. Iya, pasti kamu ke distract sama
Enggak. Aku udah tahu kamu ke distrik sama apa. Pasti kamu ke distrik sama gantungan Bamba itu kan. Aku udah tahu. Aku udah tahu. Aku tuh udah saking aku udah bisa baca pikiran kamu, tau Nah, gak? itulah kalau misalnya ya Jadi gila, aku tuh saking udah mengenal Omara ini ada cerita yang kancing. yang kancing. Gila aku udah tahu Aduh. banget. Jadi ya itu tadi ya. Kalau ketemu sama pasangan yang klik banget sama kita, dia ngapain tuh kita udah ngerti maksudnya apa tanpa dia ngomong. Jadi Omara tuh Kita lagi ngobrol orangnya kan apa ya, gampang ke lagi serius. distract. Terus aku lagi ngobrol nih, lagi cerita serius banget. Terus ini misalnya Enggak, kalian, aku yang lagi cerita. Aku yang lagi ngomong. bukan aku ya? Bukan aku yang lagi ngomong. Oh iya, Omara yang lagi cerita. Terus dia cerita ngeliat ke aku nih. Misalnya kalian aku ya, dia lagi ngomong, iya nih sayang gini-gini. Terus gerakan matanya gini, iya nih sayang, iya terus gini-gini. Itu aku udah tahu seperkian 0,0 detik itu, 0,01 detik itu dia ngapain. Aku langsung gini, stop, kamu ke distract kan sama kancing aku. Ini kancing baju aku bentuknya kayak gini, jadi kamu ke distract kenapa kancing bentuknya kayak gini ya kan? Hah, kok kamu tahu? Aku udah tahu. Udah, kamu amati dulu nih kancing baju aku yang bentuknya aneh ini, baru kita ngobrol lagi. Daripada kamu kepikiran kancing kok bajunya Prilly bentuknya gini ya, gini-gini itu udah. itu enggak, bukan, Prilly lagi pakai sweater ya, sweater yang ada kancing cardigan gitu. Terus dia sampai lepas sweaternya itu biar aku mainin dulu. Oh, kancingnya lucu ya gitu. Ingat gak? Iya, jadi aku udah tahu banget kalau Omara lagi ngomong, terus dia stop 1 detik terus ngeliat ke arah lain, itu dia udah pasti ke distract sama itu. Kalau kamu kayak aku anak kecil umur 3 tahun aja ya. Emang iya, kadang kamu kayak toddler tuh kan. Oh iya, sorry. Lagi live, sorry. Ini lagi Karena nggak ada live. feedback, jadi kayak nggak lagi banyak orang muncul deh keanehan saya. Kak, kamu pernah gak ngerasa nyesel jalanin? Kalau yang sekarang tidak. Kalau yang dulu, ini lihat lampunya. Gimana? Kalau yang sekarang? Enggak lah, aku nggak Kalau yang mungkin dulu? nyesel. Dijawab dong, Maaf, saudara-saudara. maaf. Tapi nggak begini. Nggak, gini, aku gini, menyesal karena banyak hal yang terjadi, bukan karena itunya aja gitu. Iya, ya. Tapi kan itu pelajaran ya. Pelajaran gitu. Maksudnya kita itu karena kita udah di SMP, kita jangan menyesali kita 6 tahun di SD. Nggak gitu juga. Iya. Kepikiran nyamuk pas dia wawancara kemarin. Nah kan, kamu apa kepikiran nyamuk apa Jadi sayang? di wawancara itu kemarin sayang, aku bilang sama Prilly itu kadang aku suka gangguin Prilly. Kenapa? Kalau nyamuk hinggap di dinding, itu kan ada kontras bahwa dia hitam sendiri di dinding yang sangat putih. Kalau dindingnya Pertanyaannya, enggak, dengar dulu. Oh, Nah ya. ini kenapa aku suka banget cerita sama dia. Nah aku bilang di wawancara waktu itu, aku bilang ketika nyamuk itu melihat dinding yang putih, apakah dia tahu ada perbedaan warna antara dia yang hitam dengan dinding yang putih? Itu pertama. Kedua, apakah dinding putih itu dia mengerti bahwa dinding itu putih? Ketiga, jika tidak, maka dinding putih itu hanya konsep manusia. Maka apalagi yang konsep manusia? Aku bilang ke wawancara itu bahwa aku ganggu Prilly itu soal hal pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nggak, aku mau nelfon nyamuk. Kalau nyamuk lo tahu gak kalau tembok warna Ya Allah. putih? Tapi bener kan aku pernah ngobrolin itu kan waktu itu kan. Ingat ya kita ngobrolin Iya. soal pohon waktu itu. Iya. Nah, itu juga tuh di first date kita yang itu tanggalnya kita rahasiakan dan di bulan Untuk apa dan di sekarang. tahun apa ya. Pokoknya Kita saat akan kita bocorkan. ya, di first date kita aku tuh ngomong sesuatu hal yang ngebuat Omara kayak, "Hah, ternyata kamu sama kayak aku," gitu. Jadi aku bilang kayak, aku tuh isi otak aku tuh kenapa aneh ya, aku bilang gitu. Tapi aku tuh nggak bisa ngomong ini kemana-mana, aku bilang, karena ya nggak tahu, mungkin karena image aku yang orang udah ngelihatnya aku serius. Jadi kalau aku ungkapin apa yang ada di isi kepala aku tuh, aku takutnya orang ngira aku aneh. Aku bilang gitu. Emang kamu mikir apa? Terus aku bilang ini, ya aku aneh, kenapa sih pohon namanya pohon, kenapa nggak toli atau Nah, jadi ada Apa teori gitu. dalam buku Tractatus Logico Philosophicus karya dari Ludwig Wittgenstein, itu diceritakan bahwa semua yang terjadi itu basis bahasa itu ada dalam picture, ada dalam gambaran. Jadi contoh, ketika aku ngomong kursi, aku dan Prilly itu tahu arti kursi atau arti chair. Tapi ketika aku ngomong kursi, itu mungkin aku memikirkan kursi yang ada di kamar aku. Sedangkan Prilly ketika mendengar aku ngomong kursi, yang Prilly dengar itu kursi di kamarnya dia. Yaitu 2 kursi yang berbeda, tapi kita setuju bahwa kursi itu tempat duduk yang sama. Sama seperti pohon. Ketika aku ngomong pohon, mungkin aja. mending ngobrol berdua. Ya gini lah guys, Enggak, kita tapi- pacaran ngomonginnya gini. Tapi beneran itu ada teori dari Ludwig Wittgenstein salah satunya. Jadi kayak kita memikirkan pohon. Aku ngomong pohon pinus, mungkin Prilly mikirkan pohon cemara atau pohon beringin gitu. Jadi berat banget katanya.
Oh ya, sorry. Ini obrolan kita sehari-hari. Iya, ini guys. obrolan sehari-hari. Jadi carilah itu bukunya Tractatus Logico Philosophicus. Nah, karena dia kan Omara kan kuliahnya waktu itu juga ngambil filsafat bahasa kan kamu. Jadi dia ngejelasin ke aku kenapa pohon itu namanya pohon. Nah, tapi aku nggak suka. Kenapa nggak ini gitu loh. Terus akhirnya aku ngasih tahu Omara kalau aku tuh suka bikin bahasa sendiri tapi buat diri aku sendiri doang gitu, dan nggak ada yang nanggepin. Akhirnya aku ceritain ke dia nih bahasa aku kasih lihat bahasa aku yang aku buat sendiri di notes gitu. Terus Boy, ini mau nonton live Agi bukan seminar film. kakak lu nih. Itu pokoknya kayak apa ya, kita di first date aja udah ngomongin itu masalah filsafat bahasa. Terus di second date kita belajar soal bukan belajar, kita diskusi soal teori-teorinya Sigmund Freud. Dan kenapa Sigmund Freud kayak gitu. Ya, terus ketiga kita ngebahas soal kenapa Piaget enggak, terus kita ngebahas soal apa sih esensinya dari menjual produk yang kurang bagus gitu kan. Karena aku pengen tahu soal marketing gitu. Ya. Etika dalam marketing gitu-gitu kan penting. Iya, bahkan pas aku ngajar Omara beneran nyatet loh, dan catatannya lengkap banget dia. Walaupun tidak bisa dibaca tulisanku. Iya, dia kayak udah tahu. Oh, jadi SWOT analysis tuh ini ya. Iya. Jadi kalau kamu mau jual Strength, weakness, opportunity, threat. Gila, kamu adalah mahasiswa yang pintar. Jadi Kamu strength dapet A itu adalah sih. kita harus mencari strength dari produk kita atau dari market sih? Kenapa? Strength dari itu internal. dari internal. Apa produk kita ini kekuatannya apa aja? Lalu weaknesses, apa kelemahan dari produk kita? Lalu opportunity, kesempatan apa yang kita bisa lihat untuk produk kita di market itu? Dan threat, ancaman-ancaman apa yang ada di luar sana yang akan mengalahkan produk kita, betul? Betul. Gila, marketing bro. Nah, mahasiswa tuh suka ketuker weakness sama threat karena kadang Tapi aku bener gak? benar, karena kadang threat suka nggak, maksudnya keterangan threat itu keterangan threat dimasukin ke weakness, keterangan weakness dimasukin ke threat, jadi suka kebalik. Itulah Karena makanya memang kita hampir-hampir kadang penting juga mendengarkan dosen daripada melihat chat GPT. mirip gitu. Terus kata Raja, bacang isinya apa? Bacang, oke. Aku Dia tahu. Jadi itu ada Tahu Udah, nggak? Gara-gara Omar nggak tahu bacang itu apa. tahu aku. Bacang kulit, bacang pilus itu kacang enggak? Kacang. Iya, baca. Enggak, jadi baca itu isinya ketan, ya kan? Nasi atau ketan? Nasi apa ketan? Nasi. Iya, nasi. Terus dibungkus sama daun pisang. Terus dalamnya itu Kayaknya bukan daun pisang apa? deh. Ya daun itulah, daun pandan, bukan daun pandan. Ya daun lah. Dibungkus sama daun, tapi dalam bacangnya itu suka ada daging-daging yang agak manis. Terus suka ada telur asin, bener nggak? Ih gila, baru tahu bacang udah. Biasa dia nggak tahu gembleng. Kamu tuh kan ketahuan. Enggak, Gemplong, sayang. apa namanya? Fans aku nggak akan percaya aku nggak tahu itu Apa karena namanya? aku sering jajan itu. Apa gemblong? Omara nggak tahu gemblong guys. Oh my god. Gemblong. Gemblong. Gembong. Yang sering makan siapa? Gemblong Emang itu gemblong sering ya? dijual di puncak, di lampu merah puncak. Tahu rambut nenek nggak? Ih, apaan sih Omara, norak banget, orang aku udah sering. Nah, gini lah guys ya. Kalau dari kecil nggak pernah jajan gini nih. Dikira rawon pakai telur asin. Emang nggak pakai telur asin ya bacangnya? Ada yang pakai telur asin. Ada sih. aja, lu mah. Kenapa Ketan sih lupis. kamu nggak tahu Ketan ini? lupis tuh. Nggak Jadi tahu kamu ketan lupis. dibalut sama lupis. Lupis apa? Lupis kayak lumpia, bukan? Lupis ini yang gula merah. Guys, ada suatu hari dia bangga banget sama aku. Dia gini, sayang, ini enak banget. Aku kira apa kan? Terus dia fotoin, ini namanya gemblong. So kayak, apaan sih Omar, aku gitu kan? Gempong. Dia nulisnya gempong, gemblong. Oh iya gemblong. Loh, kamu tahu? So gue kayak, ya masa gue nggak tahu gemblong? Ini orang bener-bener ya. Maaf, aku gak tahu, aku lama di alam. Lucu banget aja. Aduh ya Allah. Capek banget deh, Omar tuh suka nggak tahu nama-nama makanan yang ini. Tunjukin kuku baru. Yeay, ini kukunya pendek aja sih. Ini kukuku nggak panjang karena aku nggak suka kuku panjang. Tapi ini kayak gini nih. French manicure. Oh ya, itu cincin Prilly beli sendiri ya. Ya siapa tahu kamu pakai cincin di sini nanti orang kira loh. Ketahuan banget Omara kelamaan di luar negeri, betul. Tahu kue cucur nggak tuh? Ayo. Ya tahu lah, kamu tahu gak? Tahu. Mana yang mana kue cucur? Yang kayak kue tete itu kan? Bener kan? Iya, kayak kue tete, bener kan? Bukan kue tete namanya. Kue tete kan kue ape, enggak, kue cucur tuh yang kayak kue cubit, kayak kue cubit.
Kalau Kenapa kamu sebut itu? leupeut apa? Leupeut. Udah, malu lah aku lah. Leupeut. Ya, aku kira itu makanan Ambon loh, itu leupeut. Lepet leupeut. Udahlah. Lepet apa lepet? Lepet baju. Lipat. Aduh guys, sumpah guys, makanya aku tiap hari tuh ketawa karena kelakuan Omara nih yang kayak gini. Leupe. Lepet apa? Ada Kue lumpur aku tahu. lepet, dia dibungkus gitu pakai daun kayak teksturnya tuh ketan. Terus dalamnya ada kacang merah biasanya. Oh, iya tahu aku itu. Aduh. Lepet itu. Gak tahu, capek, ambigu lagi katanya. Aduh ya Allah. Ajakin makanan pasar, Pril. Iya, pengen aku ajakin. Pernah mainin gayung di bak gak? Gayungnya dibalik. Enggak, itu kamu baru tahu Enggak, kan? aku dulu sering, aku Kamu dulu nggak sering. mungkin pernah mandi di gayung. Enggak, aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Terus gini nih, kamu nyebutnya terus airnya turun ke sini, ser gitu. Aku masih ketawa lepet. Leupeut. Sudahlah. Leupeut. Kan ada siapa? Oh ya, liuput. Lepet. Guys, aku tahu itu aku nanti ayah. Apalagi yang kamu nggak tahu ya? Nogosari tahu nggak kamu? Nogosari. Nogosari, ayo tahu nggak? Kamu Nogosari tahu nggak? Tahu. Apa coba? Itu Apa? Sayang, rambut nenek. kamu nggak boleh nih kayak gini ya. Kita harus pulang jajanan pasar, oke? Kamu harus mau makan itu semua, kamu abisin. Ntar aku kenalin, ini Nogosari, ini gemblong. Onde itu adalah warna bulat, terus ada hujan. Ya itu mah guys, itu sering aku makan soalnya, jadi dia tahu. Getuk mah daging ya? Itu gepuk ya? Iya, gepuk ya? Daging kayak empal itu kan? Kamu nggak tahu getuk? Itu enggak, yang daging gepuk kan? Getuk tahu gak? Semar, Getuk kayak wayang kan? apa sih? Oh malah makanan getuk. Dia tahu. Apa? Tahu. Apa coba? Tahu. Ih, capek banget ya Allah. Ja ampun. Tahu itu. Gila. Getuk Tahu kan? lah. Leupeut berasa makanan French. Tahu nggak? Capek Kita tuh pernah aku. ketawa-tawa banyak banget karena kita nontonin si Bapak Irwan Musya sama Bapak Reno Barak makan seblak. Nah itu Omara kalau makan Enak seblak aja. gitu. Nggak, sumpah sayang, kamu kalau makan suka gitu, ya Allah. Bubur sumsum aku tahu. Ini fun fact. Aku baru tahu bubur sumsum itu belakangan. Nggak belakangan, maksudnya kayak pas sudah lumayan remaja. Bubur sumsum itu manis. Aku kira tuh sumsum sapi. Dan tapi kan ada kan sumsum yang diminum sapi, apa tulang itu, bener Ya kan? nggak bubur dong. Itu di mana itu? Itu di mana apanya? Makannya apa dong? Sop. Kasih tahu cara isi token listrik. Kata Raja. Combro nggak tahu kan? Tahu, enak aja. Apa? Combro tuh isinya apa namanya? Bentar, Ayo, ada. combro isinya apa? Oncom, isinya oncom. Ah. Omara lahir di mana? Aku Nah, lahir di rumah Omara sakit nggak suka makan Aceh. seblak. Oh iya. Kunyitnya. Nah, menurut dia turmeric, investasi ya kan? investasi di seblak itu, Diferensiasinya. tahu gak? Dia bilang, ya menurut aku tuh Enggak, itu Reno Barak. enggak. Kamu bilang juga di seblak apa ya kata kamu ya? Tapi pakai bahasa yang susah juga. Aku bilang udah ini seblak doang, nggak usah pakai susah-susah bahasanya. Kue putu kan ada di Budi Pekerti. Kita mau makan kue putu setiap hari. Ya elah, kamu tahu juga. Misro Nah, ini tahu kamu nggak? tahu nggak? Ya, misro aku tahu yang manis. Apa misro? Misro kalau combro yang asin, misro yang manis. Ayo, jum mana ini? Jumbrek tahu nggak? Jumbrek. Jumbrek nggak tahu. Ya, parah nggak tahu jumbrek. Apa jumbrek? Jumbrek itu, Nggak tahu juga. itu yang baru 10 juta penonton tuh jumbrek. Kalau nanti Jumbo. Guys, sekarang tahu kan kenapa aku sama Omara? Ongol-ongol. Ongol-ongol tahu gak? Tahu. Apa? Tahu. Apa coba ongol-ongol, coba jelasin. Itulah. Yang bentuknya kayak gimana? Sialan. Apa? Omara kelihatan anak orang Enggak, kaya enggak. dari bocil bener emang. Enggak.
Cilumba. Itu Ciluk. Cilung tau gak? Tahu. Kali Apa? kali yang kotor itu. Ciliwung. Iya. Ah capek banget ah. Nih guys kayak gini lah ya. Aku habis makan papeda. Enak itu papeda itu. Suka aku papeda. Ya gini lah ya guys, kalau pacaran sama anak international school Enak aja. yang jajanannya sushi, Enak aja. sourdough. Kalau kita kan dulu waktu sekolah jajannya cimol, gorengan, mie, burger abang-abang. Nah dia nggak tahu tuh dia di kantinnya ada sushi. Aku kaget pas tahu di kantinnya Omara ada sushi di kantin sekolahnya. Aku kayak, hah sekolah apaan di kantin ada sushi? Terus pas aku tahu dia sekolahnya di Cikalo, ya udah ya, make Enak sense, make aja. sense. Mahal soalnya. Enak aja. Saya kan cuma sekolah negeri ya. Enggak ya guys. Jokesnya bawa-bawa banget, iya. Maaf ya. Jangan gitu dong, adek lu kan inter, gue tersinggung. Lu mah interstellar, lu kan internasional. Raja tuh sekarang udah mirip orang Australia loh dia tadi pas video call. Fun fact, Raja rambutnya dikeriting karena mau sama Omara. Kamu kalau ngomong itu statementnya kayak kita mau pacaran, mau sama Omara. Maksudnya, tau gak? Tau gak sayang, si Raja tiba-tiba video call aku kan, panggil gue Stegel sekarang karena rambut gue dikritik. Oke, sampai mana, sampai kapanpun nggak kan mirip, udah lah. Jalan kote enak kali lo. Kalau aku ke Makassar tuh makan jalan kote lo itu. Pas tahu nggak kamu jalan kote? Ya tau lah, hello. Aku ke Makassar seneng banget sama makanan-makanannya. I don't understand. Ya lemper tahu. Kalau lemper dia lah. tahu karena aku suka banget sama lemper. Ih sumpah Raja, aku sama Omara kalau gabung tuh itu bisa jadi stand up comedy tahu, bisa jadi. Pas kita lebaranan gila itu. Bisa apa? jadi Raja ngomong apa sketsa. yang bikin aku ketawa sampai 2 menit ya? Apa ya dia ngomong sesuatu? Halo. Ya, pas Karena lebaran kita. adik aku kan emang suka ngelawak gitu kan. Terus kena lah nih Omara yang nggak tahu baca, nggak tahu ini, Enggak, diledekin bukan lah. itu, bukan aku bukan. Iya terus Kita lagi ngeledekin kamu, sayang. Enggak. Kita lagi ngeledekin kamu deh. apa? Diledekin Ya apa? apa lah aku lupa. Enggak, yang Raja ngomong-ngomong bahasa Inggris. Oh iya. Wah itu enggak mama kamu juga. Oh iya mama aku juga. Ya Iya. Allah. Jadi Prilly ini keluarganya sangat orang-orang yang sangat lucu semuanya. Berempat ini emang stand up comedian semua ya, komika semua. Tapi aku berempat. yang paling gak lucu kata Raja. Kamu lucu kok. Lucu tuh lucu. Cucur, tahu cucur? Ya. Kelanting tau gak? Oke, 5 menit lagi kita kelar kan udah mau jam 10.30. Guys jangan yang susah-susah. Udah Itu dong, Kal. kelanting. Kamu tau gak kelanting? Ini dish punya tantemu ya. Jangan yang kayak gitu-gitu yang Gitu. Sepotong mah tahu Omara ya Sepotong mah ampun. tahu. Itu mah dia sering beliin aku. Ikut dong ke Korea tuh ke Irma. ayo dong. Gila ya. Lihat netizen menyaksikan gimana topik kita bisa berubah sepertian detik. Oh iya, kita lagi ngomongin filsafat loh tadi, kenapa tiba-tiba kita dari jadi ngomongin cucut-cucut. kita dari ngomongin prom talk, ngomongin prom talk, ngomongin psikologi, ngomongin filsafat, ngomongin ini tiba-tiba ngomongin makanan. Ya begitulah apa yang terjadi di pacaran kita ya. Nanti lagi ngomongin topik yang berat, ngomongin politik Amerika. Tiba-tiba 1 menit kemudian kita ngomongin apa sih waktu itu, abis dari politik Amerika tuh susah banget topik ya. Terus tiba-tiba kita ngomongin apa gitu ngaco. Oh ini bukan politik Amerika, kita lagi ngomongin soal politik Rusia, terus kita ngomongin soal selokan di kamar mandi yang ada restoran apa tuh waktu itu. Ya Allah jauh banget Itulah. dari politik Rusia terus ngomonginnya selokan. Kalau kalian mau ngomongin politik Rusia, aku juga ayo. Tapi Ini takut nanti itu di prom talk lagi gimana? oh iya Kita benar. ngomongin politik Rusia. Oke. Sekali lagi boleh nggak sebelum kita kan bentar lagi ingin mengakhiri sesi kita ini, boleh ini tadi kita janjinya 5 menit ya, kenapa jadi sejam ya? Kenapa? Nggak, boleh bahasa Korea sekali lagi. Silahkan, Prilly, Nggak you have the bisa stage. aku. Ayo bisa. Nggak bisa, Ayo sayang. bisa tadi. Gak bisa, aku cuma Ayo perkenalan bisa. diri. Annyeonghaseyo. Ya, itu begitu doang, ya Ayo Allah. sekali-sekali. Gak bisa saya. Ayo bisa. Ih, kamu kayak ibu-ibu yang maksa Ayo, anaknya iya, gitu bisa, sih. bisa. Enggak, udah. Guys, jangan lupa sayang sini barengan sama kamu. Nah, guys, jangan lupa ya kalian pantengin terus Instagram kita berdua untuk kita ngeposting program terbaru kita, Prom Talk, yang dimana kita akan ya kurang lebih pembahasannya kayak di live ini sih, bisa bahas politik, bisa bahas psikologi, filsafat, marketing, relationship, Public relation. atau tentang hidup in general aja kita akan Yes. bahas sama kalian. Yes. Ini kita tidak
sama sekali menggurui atau ngajarin, enggak. Kita hanya ngobrol-ngobrol Kita saja. cuma ngobrol santai aja, kita berdiskusi sesuai dengan apa yang menurut kita sesuai sama diri kita. Belum tentu benar juga untuk hidup kalian, karena kan hidup orang beda-beda, tapi kita pengen sharing sudut pandang kita gitu ya. Dan kurang lebih biasanya ini obrolannya hasil dari obrolan kita yang sudah mungkin 3 jam, 4 jam lamanya kita rangkum ke kurang lebih 5 jadi beberapa menit ya. Karena kan kalau 3 jam agak-agak susah ya postingnya ya gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi maksudnya kalau kalian setuju tidak setuju silakan ada kolom komentar. Kalau kalian ingin kita mendiskusikan atau berbicara mengenai satu hal dan lainnya silakan. Nanti juga akan ada aku bertanya kepada Prilly mengenai marketing, mengenai public relation. Jadi seakan-akan seakan-akan ini adalah kuliah gratis dari Ibu dosen Prilly. Akan ada segmen kuliah gratis juga. Iya, segmen kuliah gratis. Apa itu Bu Prilly segmen kuliah gratis? Jadi di Promtalk ada segmen kuliah gratis di mana di setiap episodenya kita akan sharing soal ilmu-ilmu yang kita pelajari waktu kuliah, dan kebetulan karena aku ngajar juga, jadi apa yang aku ajarin di kelas bisa aku rangkum di satu video Promtalk itu. Nah, Omara juga bisa sharing tentang filsafat, psikologi sesuai dengan jurusan yang diambil. Jadi itulah kuliah gratis. Kalau aku spesifikasinya marketing dan public relation, Omara filsafat dan psikologi. Tujuannya emang kita benar-benar cuma pengen sharing ilmu aja. Yes. Ya sudah. Ini katanya mau kamu Save nggak? Kalau save berarti post ya? Di post. Enggak sayang, di delete. Ya iyalah di post. Ya itu nanti kita diskusikan dulu bersama Ibu Prilly Latukonsi. Oke, bye bye. Bye bye semuanya. Selamat malam, selamat bahagia. Kamsahamnida. Omar susah senyum kamu sayang, senyum yang lama biar netizen puas karena kamu. Oke udah. Oke udah. Jangan serem. Jangan jadi Jeffrey dong. Dadah Bye-bye. semua.